Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan membahas soal uraian C3 yang sudah saya upload di e-learning. Ya, tapi sebelum kita membahas soal uraian C3 minggu ketiga, saya ingin kalian pesannya Budian adalah satu, jangan tinggalin sholat. Ya, jangan lupa sholatnya ditambah lagi, berbuat baik sama orang tuamu. Bantu orang tuanya ya anak-anak ya. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Soal kedua yaitu nih. Soal pertama, sebutkan tahapan-tahapan model pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall. Ya, jadi sebelumnya itu kan soalnya itu kan ada model waterfall ya. Jadi untuk waterfall ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisa kebutuhan, ada desain sistem, ada coding, ada pengujian, ada penerapan program, ada maintenance. Jadi untuk perangkat lunak atau untuk pengembangan model waterfall itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada analisa kebutuhan, desain sistem, kemudian ada coding, pengajuan, penerapan program, dan maintenance program. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah software atau kalau kita ingin membuat sebuah sistem informasi, itu ada model-model yang diterapkan. Bagaimana model-model yang diterapkan itu? Nah, ini tergantung situasi dan kondisi saat kalian mau membuat sebuah program tersebut. Nah, ini model waterfall, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, sebenarnya ada beberapa macam model untuk membuat sebuah sistem informasi anak-anak ya. Oke, lanjut. Ini model waterfall. Jadi kalau waterfall itu seperti waterfall itu air terjun. Waterfall itu air terjun, gambarannya seperti ini. Jadi ada requirement analisa dulu, buat desain dulu, kemudian diimplementasi, kemudian di testing, kemudian di deployment, kemudian di maintenance. Jadi kalau namanya membuat sistem itu cara-caranya, langkah-langkahnya kalau model waterfall seperti ini. Cari mana? Analisa dulu. Oh, aku mau membuat informasi sekolah. Analisa dulu apa? Desainnya dulu. Dari analisa itu kamu akan menemukan desain. Dari desain itu kamu akan diimplementasi, kemudian di testing. Implementasi sama dengan di coding ya. Di testing, kemudian di deployment atau di maintenance. Bukan atau ya, setelah itu di maintenance. Jadi setelah di testing, dites apakah kodemu itu berhasil apa enggak. Setelah itu setelah diaplikasikan pasti ada yang error kan, baru itu namanya di maintenance. Nah, waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Dia termasuk tradisional sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, dan construction dan deployment. Nah, ini waterfall ya. Lanjut. Model waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis, komprehensif, sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sayangnya kita butuh waktu yang lama di sini ya. Jadi emang kompleks, datanya dikumpulin dulu semuanya. Setelah itu kalian analisa, habis itu kalian desain, habis itu di tes, di coding, habis itu di testing ya kan, habis di testing kemudian di deployment atau diterapin, habis diterapin kemudian di maintenance. Nah, ini butuh waktu yang lama. Tapi kalau menurut saya ini tradisional tapi lengkap. Nah, itu ya. Saya suka yang tradisional tapi lengkap. Lanjut. Yang kedua namanya adalah prototype. Ini nggak bisa hilang ya. Ini namanya prototype ya, anak-anak ya. Prototype adalah, jadi model prototype ini adalah seperti circle ini ya. Ada listen to customer, kemudian build, revise, mock up, kemudian customer test drive and mock up. Jadi kalian kalau buat sistem cukup dengerin customer aja. Pak maunya apa? Gitu kan. Maunya apa? Oh, aku maunya sistemnya ada loginnya, Mbak. Aku mau sistemnya ada ininya, Mbak. Oh, gitu. Kamu kerjakan. Kemudian customernya lihat. Oh, ini ini salah Pak, kurang ini. Tanya lagi, putar terus seperti itu. Ini namanya model prototype. Kalau menurut saya cara ini ya bisa saja sih seperti itu. Cuman menurut saya prototype ini adalah bahasa Indonesia jadi kan sebagai istilah purwarupa.
Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan model prototype, ya. Kekurangannya, ini nih kekurangannya. Model prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Jadi kalau misalkan pemilik proyek atau yang punya sekolahan atau yang punya perusahaan ini paham betul proyek apa yang diinginkan, Anda boleh memilih model metode prototype. Karena kan hanya tanya sama user, Pak maunya bagaimana, gitu kan? Kalian buat programnya. Nah ini kekurangannya di sini. Nah kalau misalkan yang punya nggak tahu bagaimana, nah ini kamu akan buat coding berulang-ulang sampai ketemu yang bagus. Try lagi, error lagi, try lagi, error lagi, coding lagi, error lagi, sampai menemukan yang bagus. Nah ini kekurangannya ada di sini. Jadi kalian kalau misalkan membuat sistem harus dipikirkan kembali menggunakan metode apa, waterfall atau prototype. Oke, next metode. Metode spiral. Wah ini. Ada yang pertama adalah determine objective, kemudian ada identifikasi risk, deployment dan test, kemudian ada plan and next iteration. Nah, spiral dia muter terus ini. Sama kayak yang prototype tadi, cuman kalau prototype tadi itu kan tanya sama yang punya ya. Nah kalau ini enggak, ada determine objeknya apa dulu nih, dia identifikasi, kemudian ada identifikasi masalahnya apa, kemudian dikembangkan dan di testing. Hampir mirip dengan waterfall, cuman kalau waterfall langkahnya bertahap, set. Cuman kalau ini dia muter lagi, kalau masih error muter lagi, kembali ke awal lagi, kalau error lagi kembali lagi ke awal lagi, gitu ya. Kalau misalkan rilis masih nggak bisa, ya kita balik lagi ke kemana, ke identifikasi masalah lagi. Seperti itu kalau metode spiral. Metode spiral ini menghubungkan dua metode mengembangkan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Jadi dia ini adalah menggabungkan dua metode ya, yaitu metode pertama tadi adalah waterfall, yang kedua adalah prototype. Oke. Pengembang melaksanakan prototype dengan cara sistematis khas metode waterfall. Jadi metodenya adalah waterfall, tapi caranya seperti prototype, muter. Ini metode spiral, anak-anak. Kekurangannya apa? Nah, metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan makan waktu yang lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi budgetnya rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Jadi kalian kalau buat proyek nanti, misalnya kalian jadi seorang programmer ya, Anda mau buat metode apa, lihat dulu budgetnya, proyeknya kecil atau besar. Nah kalau misalnya kecil ya jangan pakai metode ini, karena metode ini kan kompleks menurut saya dan butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah sistem informasi, kalau memang lihat proyeknya besar ya saran saya menggunakan metode ini boleh. Nah kalau mau proyek yang kecil-kecilan pakai prototype cukup tuh saya. Next. Oke, lanjut adalah RID atau Rapid Application Development. Ada requirement planning, user design, construction, dan cut over. Nah di user design ada 3, ada prototype, testing, refine. Nah, metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tenggang waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Ini RID ya. Good. Kekurangannya apa nih? Kekurangannya dari metode RID antara lain nilai dari segi konsistensi dan kemampuan personal. Metode ini membutuhkan pengembang ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antar pemilik proyek serta semua tim. Oke, ini ya. Jadi kita kekurangannya di sini harus konsisten, harus aktif dan antara pemilik proyek dengan tim harus konsisten itu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang Scrum. Jadi ini adalah modelnya adalah metode Scrum, sedikit menyinggung model Agile ya. Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja,
Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan berskala besar. Metode ini tergolong modern sih, karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisa, mirip kayak waterfall, cuman dia dikombinasi dengan menggunakan metode yang modern. Keunggulan dari metode Agile ini terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Jadi kalau ada kekurangan dia langsung nggak ada batasan gitu. Kalau mau kurang ini langsung aja diperbarui gitu ya. Nggak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dengan menjawab tantangan zaman. Nah kalau di waterfall kan jelas mintanya apa Pak? A, B, C, D, E, F, udah F aja. Kalau F aja udah gitu kan. Tapi kalau metode ini enggak. Keunggulannya adalah bebas sesuai kebutuhan zaman. Oke, lanjut. Metode ini turun dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri ya. Ini nanti next time aja. Oke, lanjut next lagi. Nah, yang kedua adalah soalnya diketahui data sebuah basis data di sekolah terdapat 3 tabel seperti bawah ini. Ini kan soal nomor berapa, Nana? Nomor 4 ya. Nomor 4 kalau nggak nomor 3 ya. Jadi di sini ada tabel siswa, ada tabel mata pelajaran. Tabel. Oh, soal nomor 2. Diketahui ini ya, ada maaf. Nih. Yang pertama ada tabel siswa, ada tabel mata pelajaran, tabel ambil mapel. Untuk menampilkan data siswa dan data mata pelajaran yang sudah dilaksanakan oleh siswa tersebut dalam sebuah halaman web, maka tulisan skrip PHP beserta koneksinya dengan basis data yang benar. Jadi kita akan menampilkan data siswa ya, data siswa. Oke. Kemudian data mata pelajaran yang sedang dilaksanakan oleh siswa tersebut pada sebuah halaman web. Maka tulisan skriptiknya yang bagus bagaimana? Next. Nah, di sini letaknya. Harusnya ada di mana nih? Nah, lihat. MySQL Connect, localhost root. Jangan lupa ini adalah untuk mengkoneksikan MySQL line 1 setelah PHP. Kemudian, nah ini, select siswa. Artinya kita akan memilih siswa, tabel siswa, titik nis. Tabel siswa lagi, titik nama. Nama mapel. Nama mapel ini artinya adalah tabel. Jadi select siswa. Jadi kita memilih tabel siswa yang dipilih value-nya adalah nis. Siswa titik nis koma siswa titik nama. Siswa itu berarti tabelnya, nama adalah value-nya. Bu, value itu yang mana? Ini loh Mbak, yang namanya value itu, ini kan tabelnya siswa. Siswa titik nis, siswa ini yang diambil. Titik nis berarti nisnya yang mana? Yang ini nih value-nya. Berarti select siswa, tabelnya namanya, value-nya berarti nisnya ini judul value-nya yang dipilih. Koma kan? Siswa lagi tabelnya, kemudian nama siswanya. Siswa titik. Oke, lanjut. Paham ya Nana ya? Paham dong, masa nggak paham? Nah, kemudian nama pelajaran, koma, jam, semester, from, siswa. Jadi yang diambil itu adalah select siswa nis, kemudian siswa titik nama, nama pelajaran, koma, jam, koma, semester, from siswa, dari database siswa. Join, ambil, mapel, on, digabung dari mapel on siswa.nis sama dengan ambil mapel.nis. Join mata pelajaran on, ambil mapel titik kode pelajaran sama dengan mata pelajaran titik kode pelajaran. Nah,
Hati-hati di sini ya Nana ya, yang line 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini benar-benar dipelajari karena nanti akan keluar. Nggak akan ya, insya Allah akan keluar di ujianmu next time. Jadi ini adalah SQL-nya yang line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah memanggil SQL dari database-nya sampai koneksinya benar-benar dipahami dan dipelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah kalian memanggil dari SQL-nya, kalian harus yang namanya itu adalah menampilkan datanya. Nah, menampilkan datanya itu kan menggunakan HTML. Nah, listnya seperti ini. Kita buat tabel, nih nama tab pelajaran, alokasi waktu atau jam dan semester. Setelah itu bawahnya ambil data. Caranya bagaimana? PHP echo variabel data, buka kurung, nis. Nah ini yang diambil, nis nama pelajaran, jam dan semester. Oke, kalau kalian nggak percaya silahkan kalian coba di rumah codingnya, biar semakin mantap. Terus coba di rumah. Misalkan, Bu, aku pengen nampilin nis aja, boleh. Berarti kamu harus selectnya ini hanya nis aja. Berdasarkan apa? Terus tampilan di bawahnya ini yang line ini, maaf. Yang mana? Line ini. Nah, line ini harus menyesuaikan antara dengan yang di sini tadi ya. Kalau di sini cuma nis, ini juga nis aja. Itu ya, Nana ya. Paham ya? Paham, Bu? Oke, next. 17 soal 4. Jelaskan pengertian objek dan kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Jawabannya adalah objek adalah gabungan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang merupakan turunan dari sebuah kelas. Kelas merupakan satu abstraksi yang memiliki data dan metode. Jelasinnya Naya untuk ini kan sudah sering saya ajari. Budi juga ngajari PPU ini. Perhatikan, dirangkum di buku. Next. Nomor 5. Perintah untuk menambahkan data NIS, nama, jenis kelamin pada tabel siswa di SQLite adalah. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan data loh ya, menambahkan data. Kata kuncinya di sini adalah nambahin data. Berarti kita harus nambah, itu berarti insert. Nah, insert into value. Jadi kita menambahkan data, artinya kita ngisi data anak-anak. Jadi scriptnya bagaimana? Insert into siswa. Siswa ini nama tabelnya. Ini tabel siswa. Value itu isinya misalkan 001 ini nis. Novi ini nama, jenis kelamin. Novi Dwi Cahyani ini nama, jenis kelamin P perempuan. Ini adalah value-nya atau isi dari tabel itu. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Kalau ada silakan Anda tanya di itu ya, kolom komentar YouTube channelnya Budian. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di situ. Tugas kalian adalah bertanya. Oh, enggak bertanya ya. Tugasnya ada 2, memberikan kesimpulan pada pelajaran saya hari ini. Kemudian yang kedua adalah bertanya, Bu, ini maksudnya apa? Silakan kalian tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di situ. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.